Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru UPD SPM SD Impres Bongkarai, yang saya hormati adik-adik mahasiswa. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang visi misi sekolah UPD SPM SD Impres Bongkarai ke depannya. Jadi visi misi ini saya siapkan untuk tujuan kita jangka panjang selama 4 tahun ke depan. Jadi tujuan sosialisasi ini sebagai bahan observasi atau penilaian pengawas sekolah terhadap sekolah kita. Jadi mungkin tidak berpanjang lebar lagi, saya akan memulai sosialisasi tentang visi misi sekolah kita. Jadi visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan lembaga pendidikan. Langkah-langkah yang akan kita ambil dilihat dari kelemahan dan tantangan yang dihadapi sekolah, kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di sekolah. Jadi sebelum merumuskan, kita dulu menganalisis apakah apa kebutuhan sekolah untuk 4 tahun ke depan dan apa tantangan yang dihadapi sebelumnya. Dan itu yang akan kita analisis, kemudian kita identifikasi, dan kemudian kita merumuskan cita-cita. Jadi merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Kemudian setelah merumuskan, kita menyusun. Jadi sekolah dapat menyusun visi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya dari kebutuhan dan tantangan yang sudah kita identifikasi. Kemudian setelah menyusun, kita harus mempunyai target. Jadi kita juga visi misi itu kita kalau punya ada tujuan, dan bagaimana tujuan itu tercapai, kita juga harus target supaya kita ada motivasi atau semangat untuk mencapai visi tersebut. Jadi target terlaksana seluruh atau sebagian program pemerintah Kota Makassar. Jadi visi kita itu sebenarnya tidak lepas dari program pemerintah Kota Makassar terkait pendidikan. Ada yang 18 revolusi pendidikan. Nah, misalnya contoh itu satu anak satu bakat. Nah, itu kita juga akan programkan bagaimana anak-anak itu bisa menyalurkan bakatnya. Apakah dia suka menari, menyanyi, atau berpidato, apa itu akan kita akomodasi semua hal-hal yang seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada komponen visi misi sekolah. Jadi komponen visi misi sekolah itu ada 4 indikatornya. Pertama, tujuan strategis. Jadi tujuan strategis, visi dan misi harus menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang, seperti kualitas pendidikan, prestasi siswa, fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian indikator yang kedua itu nilai-nilai luhur. Jadi visi misi sekolah itu harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang dianut oleh satuan pendidikan seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Jadi dalam visi misi kita itu harus ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terkandung seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan sebagainya. Kemudian ada keunikan. Ya, jadi dalam menyusun visi misi ini kita harus mempunyai keunikan tersendiri. Jadi jangan tidak harus sama semua sekolah itu sama visi misinya. Walaupun kita cuma satu visi, yaitu visinya pemerintah pemerintah Kota Makassar yang kita akan bawa, tetapi dalam menyusun program atau misi yang kita akan lakukan itu sebaiknya mengandung ciri khas atau keunikan tertentu. Nah, misalnya di sekolah lain itu tidak ada
dia belum melaksanakan program misalnya aduan debat untuk siswa. Kita bisa adakan, kita bisa buka satu ruangan atau suatu tempat terbuka, kita buat itu untuk anak-anak yang selalu ingin yang kreatif dan kritis untuk berdebat di antara sesama mereka. Jadi salah satu keunikan artinya program yang belum pernah dilakukan sekolah lain kita lakukan, dan itu saya harapkan itu biasanya muncul dari bapak ibu guru yang mempunyai kreativitas yang hebat. Nah, terus ada landasan visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, kurikulum maupun infrastruktur. Terus inilah visi misi dari sekian proses, mulai dari identifikasi, menyusun dan mencapai target. Visi UPT Ipres Bangkalan itu menjadi lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berintegrasi tinggi dan berjiwa Pancasila. Jadi melalui pendidikan yang holistik dan berbasis nilai menurut Pancasila, kami bertekad untuk menghasilkan siswa yang memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan, keadilan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi visi kita ini intinya itu bagaimana siswa itu ke depannya dia menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam misi kita. Nilai-nilai itu setelah dia berada di luar masyarakat, di lingkungannya itu istilahnya menerapkan nilai-nilai ini, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Nah, sekarang ini misi sekolah kita. Pertama, misinya atau programnya atau langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk mencapai visi, yaitu pertama, membangun karakter siswa yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, keadilan, persatuan, dan toleransi. Karena kita di sini berbagai macam suku, siswa-siswa kita berbagai macam suku, berbagai macam karakter, berbagai macam agama, itu yang kita akan satukan dengan kata toleransi. Yang kedua, menyediakan lingkungan pembelajaran inklusif yang beragam, yang mempromosikan dialog antar budaya dan menghargai perbedaan. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi bahwa membuka ruang dialog bagi siswa, khususnya siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kita sediakan ya mereka sarana bagaimana mereka bisa mengeluarkan unek-unek atau kreativitasnya atau pemikiran kritisnya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran tentang sejarah dan filosofi Pancasila serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita lakukan di dalam P5 profil pelajar Pancasila. Kemudian mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman untuk memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan kita, yaitu peserta didik berpusat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu disuguhkan konteks pembelajaran yang nyata yang sesuai dengan Pancasila, dan ini akan kita terapkan di semester depan, karena semester depan itu semua kelas sudah menerapkan kurikulum merdeka, namanya kurikulum nasional. Jadi tidak ada lagi K13. Jadi kita ucapkan selamat tinggal K13, selamat datang kurikulum merdeka. Nah, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan semangat kepemimpinan, kreativitas, dan kepedulian sosial sesuai dengan semangat Pancasila.
terus melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan untuk memperkuat karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi maksudnya di sini kita harus selalu berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang tua siswa. Jadi itu orang tua siswa selalu diajak, karena biar bagaimanapun anak-anak itu bukan cuma belajar di sekolah, di lingkungannya dia juga harus belajar, dan ketika dia belajar di lingkungannya atau di rumahnya, dia akan menghadapi guru yang namanya orang tuanya itu. Jadi kita akan terus mengembangkan guru-guru tenaga pendidikan melalui pelatihan, baik melalui PMM atau juga PMM atau dalam komber, karena kita sudah punya komber cuma belum diaktifkan. Kemarin saya sudah aktifkan kombernya, saya sudah daftarkan juga. Insya Allah kedepannya kita akan selalu mengadakan pertemuan atau rapat itu melalui komber, rapat atau curhat-curhatan begitu, kita akan menggunakan komber. Jadi itu agar komber kita itu terlihat aktif digunakan di semua pembahasan. Lanjut Pak. Dari visi dan misi tersebut maka terciptalah suatu tujuan sekolah kita. Tujuan sekolah kita itu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara aktif, berdaya saing dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lanjut Pak. Inilah beberapa kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun terakhir. Itu cukup banyak dalam kegiatan kita. Memang kita tidak rasa, tapi ternyata kegiatan-kegiatan kita banyak dan sangat diapresiasi oleh dinas pendidikan, karena setiap kegiatan itu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya sekedar menyambung dari apa yang Pak Abdul tadi mengatakan Pak ya, bahwa kita SD Impres Bawakaraeng ini selalu memang bermasalah di literasi. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat siswa naik ke kelas 5 itu kan program kegiatan AMBK itu kan berlangsung di bulan 9. Nah, sedangkan anak-anak itu aktif mulai belajar itu Juli, kalau bukan minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian kita disibukkan lagi dengan kegiatan 17 Agustus. Nah, jadi untuk kesempatan kita membimbing anak agak terlalu cepat barangkali Pak ya, kalau kita tidak diberi kesempatan yang lama untuk bisa membimbing anak. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa yang kita dapatkan itu Pak, minta maaf, barangkali adik-adik kelas PPL sudah menikmati di kelas 5 ya, masih ada yang jangankan untuk menyambung huruf Pak, tahu huruf saja enggak itu. Tapi kalau yang kemarin ini kan mungkin karena faktor pandemi kemarin banyak yang kelas 1, kelas 2 di rumah mungkin. Nah, yang bisa saya minta sekarang, kalau misalnya saya masuk kelas 5, minta tolong teman-teman yang di bawah utamakan dulu literasinya itu anak-anak supaya naik nanti di atas di kelas 5, karena AMBK ini bukan untuk kelas 6 dan sudah dari kelas 5. Waktu yang digunakan untuk guru kelas 5 membimbing terlalu singkat. Terus soal-soal yang muncul di literasi itu soal kod semua Pak, yang perlu kita untuk siswa bernalar. Dan kadang kita guru ini kalau pengawas Pak membimbing anak-anak di dalam ruangan ya bukan sudah di atasnya di tingkat kesabaran tidak pakai. Kadang kita gerak sendiri Pak, ya tanyakan jawabannya yang bisa dijawab, masih bingung apa Bu jawabannya. Kenapa? Karena literasinya yang kurang bagus Pak, dia kurang bisa memahami bacaan apa maunya ini soal. Nah, jadi yang saya minta tolong teman-teman kita identifikasi lagi siswa mana yang kurang mampu membaca, difokuskan ke situ dulu. Kita jangan mengejar daya serap targetnya 100%, tidak usah. Yang jelas intinya anak-anak bisa membaca dulu.
Dan saya yakin teman-teman di sini tahu di mana anak-anak bisa diajarkan untuk membaca, di tingkat kelas berapa anak-anak untuk diperlancar membacanya. Nah, karena kalau di kelas sudah masuk di kelas 4, 5, 6 bukan tugas kita lagi sebagai guru untuk mengajarkan membaca. Setahu saya seperti itu. Jadi di sini artinya kita sebagai guru kelas 5 memang merasa ada beban tersendiri Pak kalau nilai rapor kita jelek. Tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu yang diberikan dari kita menerima siswa sampai pada pelaksanaan ANBK itu terlalu singkat. Terus singkatnya itu tidak lagi kita untuk bertatap muka belajar, ada kegiatan tersendiri yang dilakukan sehingga ada beberapa waktu kita tidak mengadakan pembelajaran. Jadi saya tidak tahu Pak, ini saya bertanya atau saya minta masukan atau bagaimana caranya memperbaiki nilai rapor kita supaya yang sudah baik kan sudah ada baik karakter. Yang saya mau ini Pak, yang literasi dan numerasi ini yang bisa tidak merah lagi. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Raisa. Terkait dari pandangan Ibu Nur Raisa, bicara teman-teman yang punya usulan atau solusi yang bisa memberi pertimbangan atau masukan. Silakan. Iya, terima kasih banyak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma menyambung atau mungkin ada sedikit saran dan masukan dari saya. Sesuai dengan yang disampaikan teman-teman tadi, sudah 2 orang. Cuma tadi yang pertanyaan dari Pak Arvin, saya kurang dengar penjelasannya seperti apa terkait tentang literasi dan numerasi. Nah, kalau di sini titik beratnya diberatkan pada guru kelas 5, itu artinya harus ada koordinasi atau kerjasama, bukan hanya pada guru kelas 5-nya saja. Sebisa mungkin dari kelas 4 itu memang sudah ada kegiatan atau mungkin kita bisa mengaktifkan ada semacam kegiatan ekstrakurikuler, tapi memang kegiatan-kegiatannya itu hanya untuk kegiatan literasi dan numerasi saja. Dan pembimbingnya itu bisa saja mungkin kita ambil dari guru kelas bawah atau sampai guru kelas 6 dan mencari guru yang memang betul-betul ada kapasitasnya. Kemudian yang kedua, selain mengaktifkan kegiatan tersebut, ada lagi mungkin seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman, mungkin ada kayak kegiatan minimal 1 kali dalam 1 bulan lah. Bukan hanya anak-anak saja yang dibimbing, guru pun diberikan kesempatan. Kenapa? Sekarang itu Pak, kita lihat soal-soal bukan hanya soal untuk anak-anak saja, soal untuk guru sendiri pun. Kalau misalnya kayak ada tes kompetensi atau apa, guru pun kadang-kadang sulit untuk memahami. Jadi bukan hanya siswanya saja yang diberikan kesempatan untuk mempelajari literasi dan numerasi. Guru sebisa mungkin 1 kali 1 bulan lah ada kegiatan pertemuan, kita bahas soal-soal yang di dalamnya itu misalnya kayak numerasinya, literasinya, ini cara penyelesaiannya bagaimana, cara membuat soal yang tingkat hostnya itu bagaimana, dia masuk kategori glossipnya seperti apa. Jadi maksudnya bukan titik beratnya itu hanya anak-anak atau saya, jadi kembali ke gurunya dulu. Kalau gurunya sudah siap, insya Allah pasti anaknya juga bisa ikut. Jadi ke gurunya dulu. Jadi sebisa mungkin itu dari saya ya Pak, ya maksudnya saran mungkin masukan, sebisa mungkin gurunya juga ada bimbingan atau mungkin dari Bapak langsung memberikan bimbingan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan guru yang lain supaya teman-teman juga mengerti. Artinya bukan hanya guru kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 saja yang mendapatkan apa itu literasi, apa itu numerasi, tapi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua dapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi visi kita ini intinya itu bagaimana siswa itu ke depannya dia menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam misi kita. Nilai-nilai itu setelah dia berada di luar masyarakat, di lingkungannya itu menerapkan nilai-nilai ini, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Sekarang ini misi sekolah kita.
Pertama, misinya atau programnya atau langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk mencapai visi, yaitu pertama, membangun karakter siswa yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, keadilan, persatuan, dan toleransi. Karena kita di sini berbagai macam suku, siswa-siswa kita berbagai macam suku, berbagai macam karakter, berbagai macam agama, itu yang kita akan satukan dengan kata toleransi. Yang kedua, menyediakan lingkungan pembelajaran inklusif yang beragam, yang mempromosikan dialog antar budaya dan menghargai perbedaan. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi bahwa membuka ruang dialog bagi siswa, khususnya siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kita sediakan ya mereka sarana bagaimana mereka bisa mengeluarkan unek-unek atau kreativitasnya atau pemikiran kritisnya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran tentang sejarah dan filosofi Pancasila serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita lakukan di dalam P5 profil pelajar Pancasila. Kemudian mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman untuk memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan kita, yaitu peserta didik berpusat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu disebutkan konteks pembelajaran yang nyata yang sesuai dengan Pancasila, dan ini akan kita terapkan di semester depan, karena di semester depan itu semua kelas sudah menerapkan kurikulum merdeka, namanya kurikulum nasional. Jadi tidak ada lagi K13. Jadi kita ucapkan selamat tinggal K13, selamat datang kurikulum merdeka. Nah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan semangat kepemimpinan, kreativitas, dan kepedulian sosial sesuai dengan semangat Pancasila. Terus melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan untuk memperkuat karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi maksudnya di sini kita harus selalu berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang tua siswa. Dari itu orang tua siswa selalu diajak, karena biar bagaimanapun anak-anak itu bukan cuma belajar di sekolah, di lingkungannya dia juga harus belajar, dan ketika dia belajar di lingkungannya atau di rumahnya, dia akan menghadapi guru yang namanya orang tuanya. Nah, jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua, teman-teman guru harus selalu berkomunikasi dengan orang tua, mempertanyakan tentang perkembangan anaknya di luar. Jadi kita tidak boleh acuh, guru itu tidak boleh acuh. Jangan kita cuma bilang di sekolah kalau bisa jadi guru, nah di rumah kita juga bisa menjadi guru melalui komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anaknya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkomitmen untuk memberikan teladan dan mendukung pembentukan karakter siswa sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi ini yang terakhir, mungkin ini yang akan kita tekankan di semester berikutnya 4 tahun ke depan. Mungkin kita akan banyak belajar, karena memang guru itu harus terus belajar itu. Jadi kita akan terus berlanjut. Menutup, visi dan misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan perumusan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Ya. Terima kasih. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan tentang bagaimana visi misi sekolah kita ke depan. Terus ada lagi Bu, satu, saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu guru tentang rapor pendidikan kita tahun 2023 dan bagaimana caranya kita membenahi atau
meningkatkan rapor pendidikan kita. Nah, kita juga bisa tahu di mana kelemahan rapor kita dan di mana kelebihan serta apa yang perlu kita lakukan terkait dengan program visi-misi kita ini. Dengan ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer di tahun 2023. Nah, jadi di rapor pendidikan itu ada 6 indikator yang dinilai. Yang pertama itu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan ini ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan iklim pembelajaran. Iklim satuan pendidikan, keamanan satuan pendidikan, iklim kebijakan, dan kualitas pembelajaran. Dan 6 karakter adalah indikator yang merupakan indikator penilaian Kementerian Pendidikan. Kita lihat di sini Bapak Ibu Guru, kemampuan literasi kita itu kurang. 36,67% peserta didik sudah mencapai kompetensi. Jadi baru 36 dari 100. Jadi ada penurunan. Ada penurunan tahun 2003 sebanyak 66% tahun 2003. Kedua, kemampuan numerasi. Jadi ada kita kemampuan numerasi peserta didik kita sudah mencapai kompetensi minimum 30%, tapi turun dari tahun 2023. Kemudian yang lain, indikator yang lain, karakter baik, iklim keamanan satuan pendidikan baik, iklim kebinekaan baik, dan kualitas pembelajaran baik. Jadi yang mau kita benahi dan akan kita perbaiki yaitu literasi dan numerasi. Cuma itu. Yang lainnya kita mau punya rapor pendidikan baik, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, pembelajaran semua baik, tapi kita tidak harus berbuat pada nilai baik, kita harus tingkatkan lagi. Nah, jadi yang akan fokus kita lakukan ke depannya di 4 tahun ke depan yaitu meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Nah, terkait literasi numerasi kita mendapatkan bantuan buku dari Kementerian Pendidikan, buku bacaan. Itu saya kurang tahu jumlahnya berapa, biasanya itu sesuai dengan jumlah siswa kita di sekolah. Nah, itu mungkin kita tunggu kedatangannya buku literasi dan numerasi buku bacaan. Dan itu akan berakibat bahwa atau kita akan mengaktifkan lagi kita punya perpustakaan. Insya Allah kalau tidak ada halaman tidak ada halangan dan dana mencukupi atau dapat backup, kita pindahkan perpustakaan ke bawah, di atas kita jadikan musala, ya. Tapi sebelum itu kita renovasi dulu ini yang musala di sini. Rencana kita buat perpustakaan untuk bagaimana supaya literasi dan numerasi siswa kita itu bisa lebih baik atau meningkat lagi. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait bagaimana perencanaan sekolah kita melalui perencanaan berbasis data dan sosialisasi visi misi. Sebelum kita tutup, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu Guru. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya atau kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah yang ingin saya tanggapi terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, di situ kan bahwa ANBK itu dikhususkan bahwa yang mewakili sekolah itu adalah siswa-siswi kelas 5. Nah, di situ pernah kita rapat kerja pada awal tahun itu, kami mengusulkan bahwa
untuk memperbaiki nilai atau aktivitas dari literasi dan numerasi itu perlu ada bimbingan khusus untuk anak-anak yang terpilih untuk mengikuti MBK. Kami selaku kelas 5 saya dan Bu Is berencana seperti itu, tapi terkendala karena saya ikut penggerak, Bu Is juga ikut penggerak, dan insya Allah tahun depan mungkin kita bisa laksanakan sebagai alu bahwa nilai literasi dan numerasi ini bisa ditingkatkan untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arjo. Memang kemarin saya juga sempat dapat informasi bahwa guru-guru kelas 5 itu sudah ada rencana untuk meningkatkan literasi numerasi anak-anak sebelum melaksanakan rapor pendidikan. Kalau kurang tahu rapor pendidikan, kurang tahu kita akan kasih bantuan kementerian. Nah, alhamdulillah karena ada juga baiknya kurang literasi numerasi. Tadi kita dapat bantuan buku terkait literasi dan numerasi. Jadi mungkin yang bisa sampaikan, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu Guru, atau ingin menyampaikan pendapatnya, atau ingin bagaimana misalnya, Pak saya mau program ini Pak ke depannya. Nah itu bisa kita usulkan di sini. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya sekedar menyambung dari apa yang Pak Abdul tadi mengungkapkan Pak ya, bahwa kita SD Impres Bawakaraeng ini selalu memang bermasalah di literasi. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat siswa naik ke kelas 5 itu kan program kegiatan AMBK itu kan berlangsung di bulan 9. Nah, sedangkan anak-anak itu aktif mulai belajar itu Juli, kalau bukan minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian kita disibukkan lagi dengan kegiatan 17 Agustus. Nah, jadi untuk kesempatan kita membimbing anak agak terlalu cepat barangkali Pak ya, kalau kita tidak diberi kesempatan yang lama untuk bisa membimbing anak. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa yang kita dapatkan itu Pak, minta maaf, barangkali ada kelas PPL sudah masih di kelas 5 ya, masih ada yang jangankan untuk menyambung huruf Pak, tahu huruf saja enggak. Itu. Tapi kalau yang kemarin ini kan mungkin karena faktor pandemi kemarin banyak yang kelas 1, kelas 2 itu rumah. Nah, yang bisa saya minta sekarang, kalau misalnya saya masuk kelas 5, minta tolong teman-teman yang di bawah utamakan dulu literasinya itu anak-anak supaya naik nanti di atas di kelas 5, karena AMBK ini bukan untuk kelas 6 dan sudah ada kelas 5. Waktu yang digunakan untuk guru kelas 5 membimbing terlalu singkat. Terus soal-soal yang muncul di literasi itu soal kod semua Pak, yang perlu kita untuk siswa bernalar. Dan kadang kita guru ini kalau pengawas Pak membimbing anak-anak di dalam ruangan, ya bukan sudah di atasnya tingkat kesalahan tidak pakai. Kadang kita gerak sendiri Pak, kayak tanyakan jawabannya itu bisa dijawab, dia masih bingung apa Bu jawabannya. Kenapa? Karena literasinya yang kurang bagus Pak, dia kurang bisa memahami bacaan apa maunya ini soal. Nah, jadi yang saya minta tolong teman-teman kita identifikasi lagi siswa mana yang kurang mampu membaca, difokuskan ke situ dulu. Kita jangan mengejar daya serap targetnya 100%, tidak usah. Yang jelas intinya anak-anak bisa membaca dulu. Dan saya yakin teman-teman di sini tahu di mana anak-anak bisa diajarkan untuk membaca, di tingkat kelas berapa anak-anak untuk diperlancar membacanya. Nah, karena kalau di kelas sudah masuk di kelas 4, 5, 6 bukan tugas kita lagi sebagai guru untuk mengajarkan membaca. Setahu saya seperti itu. Jadi di sini artinya kita sebagai guru kelas 5 memang merasa ada beban tersendiri Pak kalau nilai rapor kita jelek. Tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu yang diberikan dari kita menerima siswa sampai pada pelaksanaan AMBK itu terlalu singkat. Terus singkatnya itu tidak lagi kita untuk bertatap muka belajar, ada kegiatan tersendiri yang dilakukan sehingga
ada beberapa waktu kita tidak mengadakan pembelajaran. Jadi saya tidak tahu Pak, ini saya bertanya atau saya minta masukan atau bagaimana caranya memperbaiki nilai rapor kita supaya yang sudah baik kan sudah ada baik karakter. Yang saya mau ini Pak, yang literasi dan numerasi ini yang bisa tidak merah lagi. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurhaiza. Terkait dari pandangan Ibu Nurhaiza, jika ada teman-teman yang punya usulan atau solusi yang bisa memberi pertimbangan atau masukan, silakan. Iya, terima kasih banyak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma menyambung atau mungkin ada sedikit saran dan masukan dari saya, sesuai dengan yang disampaikan teman-teman tadi. Sudah 2 orang, cuma tadi yang pertanyaan dari Pak Arvin, saya kurang dengar penjelasannya seperti apa terkait tentang literasi dan numerasi. Nah, kalau di sini titik beratnya diberatkan pada guru kelas 5, itu artinya harus ada koordinasi atau kerjasama, bukan hanya pada guru kelas 5-nya saja. Sebisa mungkin dari kelas 4 itu memang sudah ada kegiatan atau mungkin kita bisa mengaktifkan ada semacam kegiatan ekstrakurikuler, tapi memang kegiatan-kegiatannya itu hanya untuk kegiatan literasi dan numerasi saja. Dan pembimbingnya itu bisa saja mungkin kita ambil dari guru kelas bawah atau sampai guru kelas 6 dan mencari guru yang memang betul-betul ada kapasitasnya. Kemudian yang kedua, selain mengaktifkan kegiatan tersebut, ada lagi mungkin seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman, mungkin ada kayak kegiatan minimal 1 kali dalam 1 bulan lah. Bukan hanya anak-anak saja yang dibimbing, guru pun diberikan kesempatan. Kenapa? Sekarang itu Pak, kita lihat soal-soal bukan hanya soal untuk anak-anak saja, soal untuk guru sendiri pun. Kalau misalnya kayak ada tes kompetensi atau apa, guru pun kadang-kadang sulit untuk memahami. Jadi bukan hanya siswanya saja yang diberikan kesempatan untuk mempelajari literasi dan numerasi. Guru sebisa mungkin 1 kali 1 bulan lah ada kegiatan pertemuan, kita bahas soal-soal yang di dalamnya itu misalnya kayak numerasinya, literasinya, ini cara penyelesaiannya bagaimana, cara membuat soal yang tingkat voice-nya itu bagaimana, dia masuk kategori logs itu yang seperti apa. Jadi maksudnya bukan titik beratnya itu hanya anak-anak saja, jadi kembali ke gurunya dulu. Kalau gurunya sudah siap, insya Allah pasti anaknya juga bisa ikut. Jadi ke gurunya dulu, yang bisa mungkin itu dari saya ya Pak ya, maksudnya saran mungkin masukan sebisa mungkin gurunya juga ada bimbingan atau mungkin dari Bapak langsung memberikan bimbingan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan guru yang lain supaya teman-teman juga mengerti. Artinya bukan hanya guru kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 saja yang mendapatkan apa itu literasi, apa itu numerasi, tapi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua dapat. Jadi tiba-tiba suatu saat ada perollingan yang tadinya dia guru kelas 1 naik ke kelas 6, mereka siap. Jadi tidak ada lagi penolakan ini, minta maaf saya tidak bisa di kelas 5 karena tidak mengerti kayak begitu-gituan. Terus untuk peserta didik itu saya karena tidak lama lagi kita akan mendapatkan bantuan buku literasi terkait literasi numerasi. Itu kalau tidak salah sejumlah siswa, dan sesuai dengan tingkatan jenjangnya itu bacaannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengaktifkan lagi perpustakaan. Kita akan mengaktifkan di bawah sini. Nanti kita lihat dulu atapnya, kalau memang belum bisa diperbaiki secara keseluruhan, paling tidak atapnya supaya tidak masuk dulu air. Nah, dari harapan saya kepada Bapak Ibu guru, jika kita sudah mendapat bantuan buku itu, alangkah baiknya kalau sebelum kita masuk belajar di kelas, kita buka sesi membaca buku perpustakaan, membaca buku bacaan. Palingan di kita kasih ke anak-anak membaca, biar dia di sini di koridor, di mana
kami baca sebelum mereka masuk. Baca biar satu lembar berapa kata, 10 kata, apa kita yang ngatur kayak sesuai kalau dengan kelas 1 kira-kira begini dulu. Biarpun dia misalnya kelas 1 belum tahu membaca, dia gambar-gambarkan dulu. Apa yang penting kita kasih dia buku di depannya sebelum masuk. Tulisan artinya membaca 5 menit. Biasanya kan sekolah baca 15 menit jamin. Yang penting pada saat dia mau masuk dia pegang buku, dia lihat itu buku. Karena buku bacaan itu kan nanti yang literasi itu macam-macam. Dia suka buku cerita, buku apa itu yang akan menarik. Usahakan bagaimana itu anak-anak tertarik dulu dengan buku. Itu saya. Jadi kalau bukunya sudah ada, kalau anak-anak biasa keluar main, kalau dia sudah tertarik, mau tidak mau dia, apalagi kalau perpustakaan sudah dekat kelas mereka itu, biasa langsung ke sana mau baca buku mereka, reklamnya apa di sini. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan. Terus kalau masih ada yang apa ke pendapatnya, boleh silakan Bapak Ibu Guru. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya. Ini